Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara kita pagi ini, mari kita saksikan bersama kisah Islami yang akan dibawakan oleh Ananda Ahmad Zainul Arif dari kelas 5 SD Islam Al-Badar. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ananda Ahmad Zainul Arif. Ada Bapak Ibu tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain, kelas 5 SD. Hadirin yang saya hormati, kali ini saya datang tidak membawa hadiah, tapi membawakan sebuah kisah. Kisah yang akan saya bawakan ini begitu istimewa. Allah mengabadikannya dalam surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Penasaran kan? Kisah ini berjudul Perang Gajah dan Kelahiran Sang Cahaya. Selamat mendengarkan. Al-Kisah sekitar tahun 570 Masehi, Mekah menjadi pusat tujuan orang-orang dari berbagai penjuru. Mereka datang untuk beribadah dan juga berdagang. Tapi di balik keramaian itu, bangsa Arab hidup dalam zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Mereka tahu bahwa Ka'bah adalah rumah Allah, tapi ibadah mereka justru dipenuhi oleh kesyirikan. Di sekelilingnya dibangun ratusan berhala yang ikut disembah selain Allah. Kejahatan pun ada di mana-mana. Sementara itu, di selatan Jazirah Arab ada sebuah wilayah yang bernama Yaman. Berita bahwa ramainya Mekah akhirnya sampai ke penguasa Yaman, yaitu Abraha. Abraha pun berpikir kalau Mekah bisa seramai itu hanya karena sebuah bangunan. Kenapa Yaman tidak bisa memiliki yang serupa, bahkan lebih baik? Akhirnya dipanggillah para ahli dan tukang-tukang bangunan yang terbaik di negeri Yaman. Baginda memanggil kami. Benar, aku memanggil kalian untuk membuat gereja yang paling megah yang pernah ada. Jangan sampai ada yang bisa menandinginya di seluruh Jazirah Arab. Baik Baginda, akan kami usahakan sebaik mungkin. Para ahli bekerja siang, malam, tanpa henti. Batu-batu besar diangkat beramai-ramai. Ayo, angkat batunya. 1, 2, 3. Ayo sedikit lagi, jangan sampai retak. Begitulah, dan akhirnya sebuah gereja yang begitu megah telah berdiri, yang diberi nama Al-Qulais. Tapi kehendak Allah berkata lain. Orang-orang tetap saja pergi ke Mekah. Tidak ada orang yang mau pergi ke gereja itu. Sudah susah payah ku bangun gereja ini. Tapi mengapa mereka tetap pergi ke Mekah? Kebencian di hati Abraha mulai bertumbuh. Dan akhirnya, baiklah kalau begitu, jika mereka begitu bangga dengan Ka'bah, akan kuhancurkan dengan pasukanku dan gajah-gajah perang. Akan kurat
sepanjang perjalanannya, pasukan itu merampas semua hal yang dilewatinya, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Rasulullah sekaligus pemuka Quraisy. Abdul Muthalib mendatangi Abraha. Kembalikan semua unta-untaku yang dirampas oleh pasukanmu. Aku ingin menghancurkan Ka'bah, tapi kamu hanya minta untamu kembali. Unta-unta itu adalah milikku. Wajar jika aku memintanya kembali. Ka'bah adalah punya pemiliknya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang akan menjaganya. Unta-unta itu pun dikembalikan, tapi niat Abraha untuk menghancurkan Ka'bah tetap membara. Setelah itu Abdul Muthalib mengajak semua penduduk Mekah untuk mengungsi. Setelah itu Abdul Muthalib berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, kami tidak mampu menjaga rumahmu ini, maka jagalah dengan kekuasaanmu. Saat pagi hari, pasukan Abraha bersiap dalam formasi penuh. Saat gajah-gajah perang mulai mendekati Ka'bah, tiba-tiba sebuah keajaiban pun terjadi. Langkah gajah-gajah perang milik Abraha semakin pelan, dan akhirnya gajah itu berhenti bergerak. Gajah-gajah itu tidak mau bergerak walaupun dipukul. Ayo maju, ayo. Didorong. Gak kuat Panglima. Dibujuk. Gajah, ayo maju. Nanti kalau maju ku kasih hadiah loh. Ayo. Tetap tak bergeming. Tapi gajah itu mau bergerak, bahkan berjalan saat diarahkan ke arah lain. Pada saat itu, atas kehendak Allah, langit mendadak gelap. Dari arah laut muncul segerombol burung yang bernama ababil. Burung-burung itu membawa 3 buah batu yang terbuat dari tanah liat yang membara. Batu-batu itu menghantam pasukan Abraha seperti hujan. Tidak mungkin. Mundur. Luri, selamatkan diri kalian. Panas. Pasukan Abraha habis. Allah mengumpamakan itu seperti dedaunan yang dimakan ulat. Abraha sendiri berhasil menyelamatkan diri. Tapi saat perjalanannya kembali ke Yaman, Abraha pun meninggal dunia. Begitulah Allah menjaga rumahnya. Dan di tahun yang sama lahirlah seorang bayi yang begitu mulia. Ya, betul. Bayi itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang akan menuntun manusia keluar dari kegelapan. Nabi dan Rasul terakhir bagi seluruh alam. Sekian ceritanya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.